Manusia seringkali menganggap diri mereka sebagai satu-satunya makhluk di planet bumi yang benar-benar memahami kematian. Karena hanya manusia yang menguburkan jasad, membuat batu nisan, dan mempertanyakan apa yang terjadi setelah kehidupan berakhir. Sementara hewan dianggap hidup hanya berdasarkan insting, makan, bertahan hidup, lalu mati begitu saja. Namun semakin lama alam liar diamati, para ilmuwan mulai menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa hewan ternyata menunjukkan perilaku aneh ketika berhadapan dengan kematian sesamanya. Dan dari situlah sebuah pertanyaan mulai muncul. Apakah hewan sebenarnya mengerti kematian? Salah satu perilaku aneh bisa ditemukan pada kawanan gajah. Ketika ada anggota kelompok yang mati, mereka tidak langsung pergi meninggalkan jasad itu begitu saja. Mereka justru berkumpul di sekitarnya. Terdiam, lalu mulai menyentuh tulang belulang itu menggunakan belalai mereka secara perlahan. Beberapa peneliti bahkan bilang kalau gajah masih mendatangi lokasi kematian anggota kelompoknya bertahun-tahun setelah kejadian itu berlalu. Bahkan ketika yang tersisa hanya kerangka kering yang mulai hancur dimakan waktu. Dan yang lebih aneh, gajah dari kawanan lain pun sering menunjukkan respons yang mirip ketika menemukan tulang belulang tersebut. Seolah mereka memahami kalau tulang belulang itu pernah hidup. Pemandangan serupa juga pernah terjadi di lautan pada tahun 2018. Seekor orka betina bernama Tahlequah melahirkan anak yang mati hanya beberapa menit setelah lahir. Namun selama 17 hari berikutnya, Tahlequah terus membawa jasad anaknya di atas kepalanya sambil berenang menembus lautan. Dia tidak makan dengan normal, tidak bergerak seefisien biasanya, dan terus menghabiskan energi hanya untuk menjaga tubuh anaknya tetap mengapung. Tapi Tahlequah tetap melakukannya. Sampai hari ini, para ilmuwan masih memperdebatkan satu pertanyaan yang sama. Apakah itu hanya insting atau bentuk lain dari rasa duka? Kalau gajah dan orka menunjukkan duka dengan cara yang emosional, burung gagak menunjukkan sesuatu yang sedikit menyeramkan. Ketika seekor gagak menemukan jasad gagak lain di tanah, dia tidak langsung mendekat. Dia akan bertengger di tempat tinggi, lalu mulai mengeluarkan suara keras untuk memanggil gagak-gagak lain di sekitarnya. Dalam beberapa menit, puluhan hingga ratusan gagak akan berdatangan. Mereka berkumpul mengelilingi jasad tersebut. Bukan untuk dimakan, mereka hanya diam. Fenomena ini sering disebut para peneliti sebagai crow funeral atau sidang kematian gagak. Yang membuatnya lebih aneh, gagak-gagak itu tampaknya tidak sekedar berkabung. Mereka juga sedang mempelajari sesuatu. Penelitian dari Dr. Kaylee Swift menemukan kalau perkumpulan ini membantu gagak mengenali bahaya di sekitar lokasi kematian. Mereka memperhatikan lingkungan sekitar untuk melihat apakah ada yang aneh dan mempelajari tempat-tempat yang harus dihindari. Bagi gagak, kematian salah satu anggota kelompok bukan cuma kehilangan. Itu adalah peringatan. Seolah jasad temannya sendiri sedang memberitahu, jangan sampai kalian menjadi yang berikutnya. Lalu muncul satu pertanyaan yang lebih besar. Apakah hewan benar-benar merasakan duka, atau semua itu hanya respon insting semata? Para ilmuwan percaya jawabannya mungkin berkaitan dengan ikatan sosial. Banyak hewan hidup dalam kelompok yang sangat bergantung satu sama lain. Mereka tumbuh bersama, mencari makan bersama, saling melindungi, bahkan membangun hubungan emosional yang kuat selama bertahun-tahun. Dan ketika salah satu dari mereka mati, ikatan itu tidak hilang secara perlahan, tapi terputus secara tiba-tiba. Hal ini terlihat jelas pada komunitas simpanse. Saat seekor simpanse mati, anggota kelompok lainnya akan mendekat secara perlahan. Mereka menyentuh tubuhnya, membersihkan bulunya, bahkan terkadang mencoba memberinya makanan. Mereka terus mencoba berinteraksi, seolah tubuh itu masih bisa merespons. Namun ketika tidak ada respons, dan tubuh itu mulai membusuk, barulah mereka perlahan meninggalkannya. Mungkin hewan tidak memahami kematian dengan cara yang sama seperti manusia. Mereka tidak membuat batu nisan, tidak mengadakan pemakaman, dan tidak berbicara tentang kehidupan setelah mati. Tapi dari semua perilaku aneh yang ditemukan di alam liar, ada satu hal yang terlihat jelas. Banyak hewan menyadari ketika kematian datang pada salah satu anggota di kelompok mereka, dia tidak akan kembali lagi. Dan mungkin itu sudah cukup untuk menciptakan rasa kehilangan. Rasa kehilangan tidak membutuhkan bahasa, agama, atau pemahaman tentang kematian. Cukup sebuah ikatan,
yang tiba-tiba hilang.